Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas soal-soal materi logika pada mata kuliah Matematika Diskrit. Oke, kita langsung saja masuk soal yang pertama. Diberikan pernyataan tidak benar bahwa dia belajar algoritma tetapi tidak belajar matematika. A. Nyatakan pernyataan di atas dalam notasi simbolik. B. Berikan pernyataan yang ekuivalen secara logika dengan pernyataan tersebut. Petunjuk gunakan hukum De Morgan. Nah, untuk menyelesaikan bagian yang pertama, yaitu bagian A, nyatakan pernyataan di atas dalam notasi simbolik. Artinya pernyataan yang diberikan ini kita nyatakan ke dalam ekspresi logika. Nah, bagaimana caranya? Ya, langkah pertama kita pisahkan, kita pisahkan dari pernyataan yang diberikan ini, kita pisahkan ke dalam beberapa proposisi yang bisa. Nah, jadi ingat, proposisi itu adalah suatu kalimat deklaratif atau kalimat terbuka, yang minimal itu terdiri dari subjek dan predikat. Kemudian mempunyai nilai kebenaran. Nah, kembali ke pernyataannya, tidak benar bahwa dia belajar algoritma. Kita dapat satu proposisi di sini. Nah, kita pisahkan, misalkan nanti proposisi P. Nah, di sini ada dia, itu subjek, belajar algoritma, itu predikat. Selanjutnya, tetapi tidak belajar matematika. Nah, artinya di sini ya, secara tersirat gitu ya, artinya tetapi dia tidak belajar matematika, ya kan? Nah, jadi dia tidak belajar matematika itu sudah suatu proposisi. Proposisi lagi. Tetapi yang nanti kita ambil dalam pemisalannya, ya, yang kita pisahkan nanti itu adalah proposisi yang kalimatnya itu kalimat positif. Nah, kalau di sini dia tidak belajar matematika, ya, artinya itu adalah kalimat negatif, karena ada kata tidak. Nah, nanti itu sebagai ingkaran, ya kan, ada ingkaran nantinya. Maka yang kita ambil nanti dia belajar matematika. Nah, oke. Nah, kalau kita buat di sini, misalkan tadi ya, P dia belajar algoritma dan Q dia belajar matematika. Nah, selanjutnya ya, kita nyatakan ke dalam ekspresi logika. Kita baca kembali pernyataannya ya. Tidak benar bahwa artinya di sini kalau tidak benar berarti ada ingkaran dari pernyataan selanjutnya gitu. Berarti kalau kita buat ya yang A itu ada ingkaran di luar kurung. Kemudian bahwa dia belajar algoritma. Nah, tadi dia belajar algoritma itu adalah P. Tetapi dia ya tidak belajar matematika, tetapi tidak belajar matematika. Itu adalah negasi Q, ya kan? Kalau kita dia belajar matematika, sekarang kalau dia tidak belajar matematika itu negasi Q. Nah, kemudian kita lihat di sini tetapi. Nah, tetapi itu setara dengan dan. Nah, artinya ini adalah konjungsi. Nah, maka kalau kita buat ekspresi logikanya, P dan negasi Q. Nah, jadi yang bagian A ini yaitu negasi dari P dan negasi Q. Yang B, berikan pernyataan yang ekuivalen secara logika dengan pernyataan tersebut. Petunjuk gunakan hukum De Morgan. Nah, di sini kita sudah diberikan
petunjuknya menggunakan hukum De Morgan. Nah, pernyataan yang diberikan ini ya, dalam ekspresi logika kita sudah dapat di bagian A, ini ya, yaitu negasi dari P dan negasi Q, ya. Kita gunakan hukum De Morgan. Nah, ini adalah ekuivalen dengan ya, ekuivalen dengan negasi P ya, atau Q, ya kan? Nah, jadi kalau kita jabarkan boleh. Nah, ini sebelum ke sini itu negasi P, kalau hukum De Morgan ya kan? Dan jadi atau, kemudian ini negasi, kemudian di dalam kurungnya negasi Q, negasi Q. Negasi Q. Maka diperoleh negasi P atau negasi dari negasi Q yaitu Q. Nah, maka sama dengan yang di atasnya. Nah, sehingga kalau kita gunakan hukum De Morgan, kita peroleh pernyataan yang ekuivalennya yaitu negasi P atau Q. Nah, sehingga kalau kita nyatakan ke dalam kalimat ya, pernyataannya yaitu negasi P adalah dia tidak belajar algoritma, ya kan? Karena P-nya dia belajar algoritma. Atau ya, Q yaitu dia belajar matematika. Sehingga kalau kita tulis yaitu dia tidak belajar algoritma atau dia belajar matematika, Q-nya ya kan? Atau bisa kita tulis atau belajar matematika. Langsung kita tulis bisa menjadi belajar matematika. Nah, oke, kita sudah dapatkan penyelesaian yang B. Selanjutnya, soal berikutnya yaitu untuk menerangkan mutu sebuah hotel, misalkan P pelayanannya baik. Ya, berarti P itu adalah suatu proposisi yaitu pelayanannya baik. Dan proposisi Q yaitu tarif kamarnya murah. Dan proposisi R, hotelnya berbintang 3. Nah, terjemahkan proposisi-proposisi berikut dalam notasi simbolik menggunakan P, Q, dan R. Yang A, tarif kamarnya murah tapi pelayanannya buruk. B, tarif kamarnya mahal atau pelayanannya baik namun tidak keduanya. Yang C, salah bahwa hotel berbintang 3 berarti tarif kamarnya murah dan pelayanannya buruk. Nah, kita coba jawab atau selesaikan bagian yang A. Kita lihat di sini. Tarif kamarnya murah, tapi pelayanannya buruk. Nah, kita lihat tarif kamarnya murah. Nah, itu merupakan proposisi Q, ya kan? Berarti kita buat Q. Tapi, nah ingat seperti tadi, tapi itu setara dengan dan. Maka dia itu merupakan konjungsi. Nah, maka kita buat dan pelayanannya buruk. Nah, proposisi P itu pelayanannya baik. Maka baik itu yang positifnya, buruknya itu negatif dari yang baik. Maka dia merupakan negasi dari P. Maka negasi dari P. Nah, sehingga kita peroleh Q dan negasi P. Yang B,
tarif kamarnya mahal atau pelayanannya baik, namun tidak keduanya. Ya, kita lihat yang B ini diikuti dengan namun tidak keduanya. Artinya di sini ya, kita sudah bisa tebak ini merupakan disjungsi eksklusif or. Nah, ya kan? Atau notasinya seperti ini. Nah, kita ingat bahwasanya kalau disjungsi eksklusif or itu ya dia bernilai benar ya ketika salah satu proposisinya itu ya bernilai benar gitu. Maka dia akan bernilai benar gitu. Jadi kalau konsepnya itu ya di contoh di soal ini tarif kamarnya mahal atau pelayanannya baik namun tidak keduanya. Artinya di sini kalau disjungsi eksklusif or itu kita bisa dapatkan ya hotel yang tarif kamarnya mahal tetapi kita tidak bisa dapat pelayanannya baik. Atau kita bisa dapatkan hotel pelayanannya baik tetapi kita tidak bisa dapatkan yang tarif kamarnya mahal gitu. Nah, atau ya kita tidak bisa dapat keduanya gitu. Artinya ketika tarif kamarnya mahal itu bernilai benar dan pelayanannya baik itu bernilai benar, maka pernyataan kita itu salah gitu. Berarti kita tidak bisa dapat keduanya gitu. Namun kita juga tidak bisa tidak dapat keduanya. Artinya tarif kamarnya mahal itu bernilai salah, ya. Kemudian pelayanannya baik itu bernilai juga salah, maka pernyataan ini adalah salah. Gitu. Nah, berarti kebalikan dari disjungsi inclusive or. Artinya kalau disjungsi exclusive or, ya, atau yang notasi ekspresi logikanya seperti ini, ya kan? Nah, atau gitu ya. Itu kita bisa dapatkan tarif kamarnya mahal dan tidak dapat pelayanannya baik, atau kita bisa dapatkan pelayanannya baik, tidak dapat tarifnya mahal. Atau satu lagi, kita bisa dapat tarif kamarnya mahal dan juga pelayanannya baik. Artinya, kalau bedanya dengan disjungsi inclusive or, itu tarif kamarnya mahal bernilai benar, pelayanannya baik bernilai benar. Maka pernyataan ini adalah benar gitu. Nah, itu bedanya. Nah, maka di sini kalau kita buat ke dalam ekspresi logikanya, yang disjungsi exclusive or ini yaitu tarif kamarnya mahal itu merupakan proposisi yaitu yaitu tarif kamarnya murah. Maka yang murah itu positifnya berarti negatifnya mahal ya kan? Berarti negasinya. Berarti negasi dari proposisi Q. Nah, kita buat disjungsi eksklusifnya. Pelayanannya baik. Nah, pelayanannya baik yaitu proposisi P. Nah, selanjutnya yang C. Salah bahwa hotel berbintang 3 berarti tarif kamarnya murah dan pelayanannya buruk. Nah, ingat seperti yang tadi ya, soal yang pertama, kalau sudah ada kata salah bahwa, tidak benar bahwa di depan, berarti ini merupakan ingkaran dari pernyataan setelahnya, ya kan? Berarti salah bahwa, maka di luar kurung ada negasi. Nah, kita baca lagi. Bahwa hotel berbintang 3 berarti tarif kamarnya murah dan pelayanannya buruk. Nah, kita lihat di sini bahwa hotel berbintang 3 berarti. Nah, ini setara dengan kalau kita buat ya, jika hotel berbintang 3, maka tarif kamarnya murah dan pelayanannya buruk. Nah, ekuivalen dengan kalimat itu. Maka kita gunakan implikasi, ya kan? Nah, hotel berbintang 3, nah ini
proposisi R, maka kita buat R. Nah, implikasinya atau jika makanya berarti ya, ini berarti implikasi tadi ya. Tarif kamarnya murah. Tarif kamarnya murah itu adalah proposisi ki, ya kan? Nah, maka kita buat ki dan, nah karena ada kata dan berarti konjungsi, maka kita buat kurung, kita bikin dan pelayanannya buruk. Pelayanannya buruk yaitu di proposisi P itu pelayanannya baik. Maka ini merupakan negasi dari proposisi P karena baik positif, buruknya negatif, yaitu negasi P. Nah, maka kita peroleh notasi simboliknya atau ekspresi logikanya bagian C-nya seperti ini. Negasi dari jika R maka dari ini ya, ki dan negasi P. Dari ki dan negasi P ya. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 3 ya. Nyatakan pernyataan berikut, Anda tidak dapat terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu ya, jika Anda berusia di bawah 17 tahun, kecuali kalau Anda sudah menikah. Nah, sama seperti tadi, untuk menyatakan sebuah pernyataan ke dalam ekspresi logika, maka kita pisahkan pernyataan ini ke dalam beberapa proposisi yang bisa. Nah, kita lihat di sini Anda tidak dapat terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu. Nah, ini kita dapat satu proposisi. Ya kan? Nah, ingat tadi kita memisalkannya itu dengan kalimat yang positif. Di sini ada kata tidak. Maka yang kita misalkan adalah Anda dapat terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu. Maka ini sebagai proposisi P misalnya nanti. Nah, jika ya Anda berusia di bawah 17 tahun, berarti sudah dapat lagi nih. Jika Anda berusia di bawah 17 tahun. Nah, misalkan ini proposisi ki nanti. Kecuali kalau Anda sudah menikah. Nah, kecuali kalau Anda sudah menikah. Di sini ada Anda sudah menikah. Nah, ini proposisi R. Maka kalau kita tuliskan, nah, jadi seperti ini. P, Anda dapat terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu. Q, Anda berusia di bawah 17 tahun. Dan R, Anda sudah menikah. Nah, selanjutnya, bagaimana caranya kita nyatakan ke dalam ekspresi logika atau notasi simbolik? Nah, kita lihat sini pernyataannya. Anda tidak dapat terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu jika, nah ada jika di sini. Maka implikasi. Nah, implikasi itu jika P maka Q ya kan. Nah, kita lanjutkan. Jika Anda berusia di bawah 17 tahun kecuali kalau Anda sudah menikah. Nah, jadi ini kalau kita rubah itu setara dengan pernyataan jika Anda di bawah 17 tahun, ya, jika Anda berusia di bawah 17 tahun, kecuali Anda sudah menikah, maka Anda tidak dapat terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu, ya kan? Nah, jadi kalau kita buat seperti ini, dari sini ya, setelah jika. Anda berusia di bawah 17 tahun, yaitu adalah ki ya kan? Nah, ki, proposisi ki. Kecuali kalau Anda sudah menikah. Nah, di sini artinya ya setelah di bawah 17 tahun ini, secara tersirat ini ada dan, ya kan? Ya, di bawah 17 tahun dan kecuali Anda sudah menikah. Bisa juga kita tambahkan dannya. Itu tidak ya, ini tidak maknanya tidak berubah gitu ya. Nah, jadi dan kecuali kalau Anda sudah menikah.
Nah, maka kalau kita buat Ki dan kecuali Anda sudah menikah, yang proposisi R Anda sudah menikah. Kecuali kalau Anda sudah menikah, artinya ini negasinya ya kan? Artinya dia belum menikah gitu. Nah, maka dia negasi dari R. Nah, kemudian karena jika tadi, kemudian maka ya kan? Nah, maka dia implikasi. Maka Anda tidak dapat terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu. Nah, Anda tidak dapat terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu, ini negasi dari P. Karena proposisi P-nya Anda dapat terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu. Maka kita buat negasi P. Nah, oke, kita sudah peroleh pernyataannya dalam notasi simbolik atau ekspresi logika, yaitu Ki dan negasi R. Jika Ki dan negasi R, maka negasi P. Nah, untuk soal berikutnya, diberikan pernyataan untuk mendapatkan satu kupon undian, Anda cukup membeli 2 produk senilai Rp50.000. Yang A, nyatakan pernyataan di atas dalam bentuk proposisi. Jika P, maka Q. Tentukan ingkaran, konvers, invers, dan kontraposisi dari pernyataan tersebut. Oke, kita coba jawab yang atau kita selesaikan yang A. Ya. Nah, di sini kita lihat di pernyataannya, untuk mendapatkan satu kupon undian, Anda cukup membeli 2 kupon, 2 produk senilai Rp50.000. Nah, jadi kalau kita misalkan untuk mendapatkan satu kupon undian, ya, mendapatkan satu kupon undian ini proposisinya P. Nah, kemudian membeli, ya Anda membeli 2 produk senilai Rp50.000, itu Q, ya, nih. Maka kalau kita buat jika P maka Q, ya, maka jika P maka Q, maka kita bisa dapatkan jika mendapatkan satu kupon undian, maka Anda dapat membeli 2 produk senilai Rp50.000. Nah, ini tidak ekuivalen atau tidak setara dengan pernyataan yang diberikan. Maka untuk itu hati-hati dalam membuat ekspresi logikanya gitu. Nah, yang benar yaitu jika membeli 2 produk senilai Rp50.000, maka Anda mendapatkan satu kupon undian, ya kan? Nah, ini ekuivalen dengan pernyataan yang diberikan. Nah, ingat di dalam implikasi itu ada salah satu ekspresi logika, ya, yaitu dalam P syarat cukup agar Q. P itu syarat cukup agar Q. Nah, di sini ada cukup membeli, berarti syarat cukup agar Q. Nah, yang mana yang menjadi syarat cukup agar proposisi Q ini? Yang mana proposisi P itu? Sehingga dia menjadi syarat cukup agar proposisi Q. Jadi, nah kita bisa lihat nih yang menjadi syarat cukupnya yaitu membeli 2 produk senilai Rp50.000 agar mendapatkan satu kupon undian, ya kan? Nah, maka kalau kita buat, nah pemisalannya tadi P Anda mendapatkan satu kupon undian, Q Anda membeli 2 produk senilai Rp50.000, maka untuk jika P maka Q, kita bisa buat kebalikan dari ini, ya kan? Nah, ini sebagai P-nya dan ini sebagai Q-nya.
Nah, karena kita di soal sudah dibuat jika P maka Q. Tetapi kalau tidak dibuat jika P maka Q, kita bisa memisalkan P-nya yang ini, Q-nya yang ini, maka implikasinya itu adalah jika Q maka P, ya kan? Nah, seperti itu. Jadi, sekarang kita rubah ini Q-nya, yang ini P-nya. Oke? Nah, maka setelah kita buat yang ini Q-nya, yang ini P-nya, maka barulah bisa kita buat P maka Q. Ekspresi logikanya. Jika P maka Q. Jika Anda mendapatkan satu kupon undian, maka, jika Anda membeli 2 produk senilai Rp50.000, maka Anda mendapatkan satu kupon undian. Nah, sehingga yang A itu kita buat, Anda membeli 2 produk senilai Rp50.000 agar Anda mendapatkan satu kupon undian. Atau jika Anda membeli 2 produk senilai Rp50.000, maka Anda mendapatkan satu kupon undian. Nah, ini setara atau ekivalen. Kalau yang pertama ini menggunakan P syarat cukup agar Q. Kalimatnya. Nah, untuk yang B, ingkaran ya kan. Nah, tentukan ingkaran, konvers, invers, dan kontraposisi dari pernyataan tersebut. Sebelumnya kita lihat ingkaran ya. Misalkan kita punya P, tadi P, jika P maka Q ya kan, yang ini ya, yang A-nya. Nah, maka ingkaran dari jika P maka Q yaitu ekivalen dengan, maka kalau kita buat di sini ingkaran dari jika P maka Q itu ekivalen dengan ya P dan negasi Q ya kan. Nah, ini untuk ingkarannya. Maka kita dapatkan ya P-nya itu adalah membeli atau Anda membeli 2 produk senilai Rp50.000 dan negasi Q-nya Anda tidak mendapatkan satu kupon undian. Nah, jadi kalau kita buat seperti ini. Nah, Anda membeli 2 produk senilai Rp50.000 dan Anda tidak mendapatkan satu kupon undian. Selanjutnya konvers. Nah, konvers dari jika P maka Q ini yaitu ekivalen dengan atau kita peroleh konversnya jika P maka Q, konversnya yaitu konversnya atau titik 2 ya, bukan ekivalen. Nah, artinya kebalikannya ya kan. Jika P maka Q, konversnya itu kebalikannya, Q maka P. Maka kita peroleh Q maka P, yaitu dari Q dulu. Anda mendapatkan satu kupon undian, maka Anda membeli 2 produk senilai Rp50.000. Selanjutnya kontraposisi. Nah, kontraposisi dari jika P maka Q itu adalah negasi P, ya. Jika negasi P, maka negasi Q. Nah, itu kontraposisinya. Nah, maka kalau kita buat, kontraposisinya di, maaf ya, inversnya belum ya. Nah, maka di sini inverse, itu kontraposisi. Ini untuk inverse ya. Negasi P, maka negasi Q. Nah, itu inversenya. Kontraposisinya itu adalah negasi Q, maka atau jika negasi P, maka negasi P. Nah, kebalikan dari inversenya. Maka kita peroleh inversenya, jika Anda tidak membeli
2 produk senilai 50.000, yaitu negasi dari P, ya kan? Maka Anda tidak mendapatkan satu kupon undian, yaitu negasi Q. Nah, kontraposisinya negasi P, jika negasi P maka jika negasi Q maka negasi P, yaitu jika Anda tidak mendapatkan satu kupon undian, maka Anda tidak membeli 2 produk senilai 50.000.